Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Rahmadania Aryestiara, guru di SMP Negeri 284 Jakarta, sekaligus guru pamong PPG dalam jabatan dan prajabatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik saya yang berjudul bersenandung, berdiferensiasi menyenangkan dengan Bu Ajeng. Praktik pembelajaran bersenandung didasari akan keunikan yang dimiliki peserta didik SMP Negeri 284 Jakarta. Setiap peserta didik memiliki kemampuan belajar yang bervariasi, minat yang berbeda, dan gaya belajar yang unik. Beberapa peserta didik sangat cepat memahami materi, sementara yang lain memerlukan bimbingan lebih intensif dari guru. Terdapat peserta didik yang lebih suka belajar dengan visual, beberapa peserta didik yang lebih suka belajar dengan cara mendengarkan, dan ada peserta didik yang lebih nyaman dengan pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, hasil rapor pendidikan SMP Negeri 284 Jakarta tahun 2023 dalam indikator kualitas pembelajaran mendapatkan skor 61,85, mengalami penurunan 5,28 dari rapor pendidikan tahun 2022. Berdasarkan hasil belajar, terdapat gap atau kesenjangan antara rata-rata hasil belajar peserta didik dalam menganalisis struktur teks cerita fantasi yang hanya mencapai angka 72 dengan KKTP yang telah disepakati dengan interval nilai 75 sampai 79. Tantangan yang muncul dalam pelaksanaan praktik baik bersenandung adalah dalam menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi, diperlukan waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Menyesuaikan kegiatan pembelajaran yang bervariasi dengan waktu yang tersedia, terutama ketika dibutuhkan waktu yang berbeda oleh peserta didik untuk menyelesaikan tugas. Langkah pertama yang saya lakukan dalam praktik baik ini adalah membuat rancangan tindakan perubahan dengan menggunakan alur Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Salah satu langkah yang saya lakukan dalam penerapan alur Bagja adalah mewawancarai guru yang telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Setelah itu, saya mulai membuat modul ajar berdiferensiasi. Saya juga membuat media pembelajaran, bahan ajar, LKPD dengan memperhatikan keunikan yang dimiliki oleh peserta didik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fantasi, kekuatan apa yang ingin kamu miliki? Misalkan Sandi, kekuatan es wajah gitu ya. Jadi ganti kata hadir dengan satu kekuatan yang ingin kamu miliki jika kamu menjadi tokoh cerita fantasi. Oke, Ahmad Alta. Ya, kan cepat. Oke. Aida, menghentikan waktu. Anggita, mata olah. Itu makanya sebelumnya. Masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Struktur menganalisis cerita fantasi. Apa yang dianalisis kemarin? Tentang intrinsik. Ya, unsur intrinsik. Ingat apa unsur intrinsik ada apa aja? Tema, pintar, alur, latar, pintar. Kalau hari ini kita belajar tentang apa? Struktur cerita fantasi. Karena ini adalah cerita fantasi, maka kalau kamu kan tadi punya kekuatan apa sih? Banyak sekali kekuatan kan ya? Kalau hari ini Bu Ajeng punya kekuatan juga. Banyak laut. Bu Ajeng adalah bajak laut.
Saya melakukan asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik kognitif dengan aplikasi Kahoot. Hal ini saya lakukan untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Aplikasi biru eksposisi kuning resolusi hijau orientasi. Nah, pengenalan tokoh masuknya ke mana? Jawabannya kita lihat 7, 6, 5, 4, 3, 1. Saya juga melakukan asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik non-kognitif. Hal ini saya lakukan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik dapat mempengaruhi peserta didik dalam belajar. Berdasarkan hasil pemetaan, didapati 7 peserta didik sangat baik memahami, 14 peserta didik baik dalam memahami, dan 12 peserta didik perlu bimbingan. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif, untuk mengetahui gaya belajar didapati 5 peserta didik gaya belajarnya kinestetik, 10 peserta didik visual, dan 18 peserta didik auditori. Saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten dengan memberikan berbagai teks multimoda berupa video, puzzle yang berisi materi, dan infografis dalam QR barcode yang telah disediakan. Peserta didik diberikan keleluasaan untuk memilih media pembelajaran untuk memahami materi. Dengan memperhatikan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik, diharapkan peserta didik dapat belajar dengan lebih nyaman dan termotivasi. Saya juga melaksanakan pembelajaran diferensiasi proses. Peserta didik dengan kesiapan belajar perlu bimbingan mendapatkan pendalaman materi dari saya melalui kelompok kecil. Peserta didik dengan kesiapan belajar sangat memahami, saya minta untuk menjadi narasumber untuk membagikan materi tentang struktur teks cerita fantasi di depan kelas. Saya membagi kelompok secara heterogen dengan memanfaatkan teknologi. Kelompok tersebut terdiri dari peserta didik dengan berbagai kesiapan belajar, berbagai gaya belajar. Semua anggota kelompok aktif berkontribusi dalam kegiatan berdiskusi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik baik bersenandung dapat membuat peserta didik lebih termotivasi karena proses belajar disesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka. Nama kata saya, maka perkenalkanlah kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Karisa. Mulai dari sekarang. Di akhir pembelajaran, saya melaksanakan asesmen sumatif dengan memanfaatkan aplikasi Quizizz. Asesmen ini dapat berguna untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang diraih oleh peserta didik. Peserta didik melakukan refleksi pembelajaran dengan menggunakan wajah perasaan. Mereka menggambarkan ekspresi wajah perasaan mereka kemarin, hari ini setelah belajar bahasa Indonesia, dan harapan untuk hari esok. Salah satu dampak pelaksanaan bersenandung adalah 32 dari 33 peserta didik yang hadir merasa senang melaksanakan pembelajaran. Hasil belajar peserta didik pun meningkat pesat. Hal ini terlihat dari hasil asesmen diagnostik dengan hasil asesmen sumatif di akhir pembelajaran yang mengalami peningkatan. Sebagai seorang guru pamong, saya membagikan praktik baik saya kepada mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Jakarta. Ajeng sangat menyenangkan karena Bu Ajeng selalu melakukan ice breaking. Bu Ajeng tuh selalu melakukan ice breaking secara gembira, sehingga kami pun siswa-siswa yang diajak atau diajari oleh Bu Ajeng tuh menjadi gembira juga. Bu Ajeng orangnya selalu ceria, sehingga selalu membawa keceriaan kepada kami. Bu Ajeng tidak hanya memberikan pendampingan kepada mahasiswa PPG, tapi juga melakukan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat dalam hal pembelajaran berdiferensiasi yang Demikian praktik baik yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.